sudah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebelumnya apa benar ini dengan siapa Ibu? Ibu Zul. Ini dengan Ibu Tazi. Baik, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah ada keluhan atau kekhawatiran? Baik, tidak ada. Baik Ibu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan konseling tentang KB, yaitu ada Ibu postpartum tidak menyusui. Benar kan Ibu? Benar. Di sini saya juga akan membantu Ibu untuk memantapkan dan memilih KB yang tepat. Waktunya sekitar 10-30 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Begitu, kita lanjut saja ya Bu ya. Ini ada flipchart yang saya bawa. Nah, di sini itu ada definisi dulu. Apa yang Ibu sudah tahu? Apa sih itu KB? Enggak. Baik, definisi KB itu adalah upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran dengan menggunakan metode alat kontrasepsi. Nah, tujuannya untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mengatur jarak kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga berkualitas. Nah, selain definisi dan tujuan, di sini juga ada manfaat-manfaatnya Ibu. Ada manfaat bagi ibu, bagi keluarga, dan bagi anak. Yang pertama ini manfaat bagi ibu. Manfaat bagi ibu sendiri yaitu untuk mencegah kehamilan terlalu dekat, kemudian mengurangi risiko komplikasi kehamilan, memberi waktu pemulihan serta pemulihan setelah melahirkan. Yang kedua ada manfaat bagi anak ibu agar tumbuh kembang anak itu lebih optimal dan mendapat perhatian maksimal dari kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir ini ada manfaat bagi keluarga ibu yaitu agar ekonomi ibu dan bapak lebih terencana serta kualitas hidupnya meningkat. Nah, apa ibu sudah pernah tahu ada beberapa macam KB? Nah, karena ibu ini postpartum tidak menyusui, jadi ada beberapa dulu ya ibu ya jenisnya, jenis metode KB. Ada metode hormonal, non hormonal, dan metode alami. Nah, untuk yang metode hormonal sendiri itu menggunakan hormon estrogen dan progesteron ibu. Contohnya seperti pil KB, suntik KB, dan implan. Kemudian yang kedua ada metode non hormonal. Nanti tidak menggunakan hormon estrogen dan progesteron. Contohnya seperti IUD atau spiral ya Bu ya. Kemudian kondom. Nah, yang terakhir metode alami, metode yang tidak menggunakan alat dan tidak menggunakan hormon. Jadi metode kalender dan senggama terputus. Nah, kemudian di sini saya menganjurkan ibu-ibu untuk memakai pil KB. Kenapa? Karena pil KB itu pilihan fleksibel untuk mencegah kehamilan pada ibu postpartum tidak menyusui. Nah, cara kerjanya di sini yaitu itu sudah digunakan ibu dan cocok untuk ibu tidak menyusui. Nah, ini bisa dihentikan kapan saja ibu, tetapi ada efek sampingnya seperti mual ringan dan sakit kepala. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu perubahan pada berat badan ya ibu ya. Nah, dan juga ada harus diminum setiap hari. Dan ini juga nggak cocok ya ibu ya kalau semisal ibu-ibu ini tidak bisa minum obat. Ibu bisa minum obat kan? Bisa. Nah, selanjutnya ada suntik KB ibu. Suntik KB ini juga praktis kok digunakan tanpa harus ingat setiap hari seperti pil KB. Nah, cara kerjanya itu sama ibu mengandung hormon yang mencegah ovulasi atau pembuahan. Nah, kekurangannya itu ya ibu harus datang ke fasilitas kesehatan, tidak seperti pil KB. Kalau pil KB itu kan bisa mandiri di rumah, bisa dikonsumsi sendiri di rumah. Nah, di sini juga ada kelebihannya ibu. Kelebihannya itu praktis, bisa dilakukan 1 atau 3 bulan sekali ke vaskes terdekat seperti bidan atau puskesmas, dan cocok untuk ibu postpartum tidak menyusui dan efektif tinggi. Untuk efek sampingnya itu nanti berat badannya naik ya Bu ya, dan juga headnya tidak teratur. Kemudian di sini ada IUD atau spiral. Ibu sudah pernah dengar IUD atau spiral? Nah, ini juga pilihan KB yang sangat tepat untuk ibu postpartum tidak menyusui ya Ibu ya. Nah, cara kerjanya itu sangat praktis Ibu, tidak seperti suntik KB dan pil KB. Tapi di sini kekurangannya itu harus dipasang oleh tenaga kesehatan sama dengan suntik KB ya Bu ya. Tapi bedanya di sini untuk jangka panjang. Jangka panjangnya itu bisa 5 sampai 10 tahun. Di sini juga
cara kerjanya itu tanpa hormon ya Bu ya, lebih aman dari efek hormonal. Nah, ini ada kekurangannya, yaitu kekurangannya bisa nyeri ringan dan headnya lebih banyak di bawah. Nah, di sini Ibu, karena Ibu masih bingung ya untuk memilih KB yang tepat, jadi saya sarankan Ibu pilih KB yang praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Karena Ibu kondisinya sekarang tidak menyusui, habis itu sudah postpartum dan ingin KB yang praktis. Jadi pilihan terbaiknya adalah KB AID yang tadi itu Ibu ya, yang jangka panjangnya 5-10 tahun, implan, dan suntik KB. Karena ini kurang cocok ya Bu ya kalau pilih KB, karena harus harian. Mungkin ibu-ibu sibuk ya. Nah, di sini sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, emang semua KB itu menyebabkan gendut dan mandul ya? Itu mitos ya Bu ya, karena faktanya itu efek KB berbeda tiap orang dan kesuburannya akan kembali setelah KB dihentikan. Berarti meskipun selesai KB masih bisa hamil lagi kan? Bisa, karena ovulasi itu bisa terjadi sejak 3-4 minggu setelah melahirkan atau postpartum, terutama pada ibu tidak menyusui. Nah, kehamilan itu dapat terjadi sebelum hari pertama. Baik, yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Terus KB hormonal berbahaya setelah melahirkan? Tidak Ibu, KB hormonal itu tidak berbahaya ya, karena KB hormonal itu boleh digunakan pada ibu postpartum tidak menyusui sesuai waktu dan kondisi kesehatannya. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, apakah Ibu masih memiliki kekhawatiran? Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu ya. Saya izin kembali ya Ibu ya. Terima kasih, selamat siang Ibu. Iya.